Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Susanto, seorang pria lulusan SMA di Surabaya mengaku sebagai dokter. Susanto bahkan sudah 2 tahun jadi dokter gadungan hingga akhirnya kasus penipuan dibawa ke meja hijau. Terdakwa Susanto, pria asal Jawa Tengah yang mengaku sebagai seorang dokter menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Surabaya pada Rabu kemarin. Jaksa Kejari Tanjung Perak Surabaya membacakan surat dakwaan dan menyebut Susanto sebagai dokter gadungan dan telah menipu klinik PT Pelindo Husada Citra atau PHC Surabaya. Menurut surat dakwaan jaksa penuntut umum, Susanto melamar menggunakan identitas orang lain usai melihat lowongan kerja sebagai dokter di RSPHC pada tahun 2020 lalu. Terdakwa langsung mengganti foto wajah dan memalsukan tanda tangan dari korbannya yang bernama Dr. Anggi Yurikno. Terdakwa sempat menikmati profesinya sebagai dokter di RSPHC Surabaya selama 2 tahun. Namun, penyamaran Susanto harus berakhir saat aksinya terbongkar oleh pegawai RSPHC Surabaya saat melakukan operasi sesar. Susanto pun tak dapat berkilah ketika identitas aslinya terbongkar. Susanto merupakan pria lulusan SMA asal Grobogan, Jawa Tengah. Bermodal mengedit berkas dan dokumen milik dokter lain, Susanto ternyata lolos tes psikologi dan wawancara, yang akhirnya diterima menjadi dokter di PT PHC dan ditempatkan di Klinik Occupational Health and Industrial Hygiene atau OAIH PT PHC, merupakan salah satu perusahaan K3 PT Pertamina EP4 Cepu. Manajemen PT PHC membenarkan Susanto melamar dan menjadi pekerja waktu tertentu atau dokter kontrak di PT PHC. Adanya pemalsuan data ini. Apa yang dilakukan oleh teman-teman klinik ini, yaitu melakukan verifikasi atau validasi ke websitenya Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Dari situ baru ketahuan ternyata foto yang tertera di website itu beda dengan foto dengan fisik YBS Susanto ini. Dokter korban pemalsuan dokumen akad bicara terkait kasus yang menimpanya. Dokter bernama Anggi Yurikno kaget karena dokumen pribadinya digunakan seorang dokter gadungan. Anggi Yurikno merupakan seorang dokter yang bekerja di Puskesmas Warnasari, Penggalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Anggi mengaku tidak pernah mengupload dokumen pribadinya ke media sosial dan tidak mengetahui dari mana pelaku mendapatkan dokumen pribadinya. Itu waktu dokter Ika dari PHC menghubungi saya, baru tahu kalau ada yang mencatut nama saya gitu. Sama pelakunya kenal atau gimana? Oh, sama pelaku saya nggak kenal sama sekali itu. Kalau dikabarin sama dokter Ika itu kapan? Oh, kisaran bulan Juni. Juni ya? Bulan Juni tahun ini. Berarti dokter juga udah sempat jadi saksi di persidangan? Ya, sudah di hari Senin kemarin. Senin kemarin dipanggil sama sama Kejaksaan Jawa Timur Tanjung Perak ya. Susanto, dokter gadungan yang kini tengah menempuh kasus hukum, ternyata pernah menjadi dokter di 3 instansi, yaitu sebagai dokter Puskesmas Gabus, Kepala PTD PMI, dan menjadi direktur rumah sakit swasta di Kabupaten Grobogan. Menurut Jatmiko, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Grobogan, Susanto dipastikan tidak pernah tercatat sebagai dokter. Susanto ketahuan memalsukan data, kemudian Susanto mengundurkan diri. Jadi saya pernah mendapatkan informasi. Di sana dinyatakan bahwa ternyata dia melakukan penipuan. Akhirnya ketahuan terus divonis, hukum. Tapi habis itu kan nggak ada berita kembali. Sebetulnya kalau kita lihat kasusnya Susanto itu sudah lama. Ya, sekitar 10 tahun lalu lah kalau nggak salah. Dia dulu kan pernah kerja di Rumah Sakit Webulo, terus juga di Puskesmas Gabus, kemudian bergeser ke PMI, kurang lebih sekitar 3 tahun, kemudian terus pindah. Kasus Susanto, sang dokter gadungan, kini sudah di meja hijau. Jaksa memastikan Susanto akan segera mendapatkan hukuman karena sudah merugikan banyak pihak. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkait Susanto, si dokter gadungan, kita terhubung dengan Via Irmar, jurnalis Kompas TV langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Via, sebenarnya bagaimana kasus penipuan Susanto ini akhirnya bisa terbongkar?
Ya, selamat malam Siska dan juga saudara. Awal terbongkarnya kasus dokter gadungan lulusan SMA bernama Susanto ini berawal pada saat pihak manajemen dari PT PHC Pelindo Sada Citra meminta Susanto untuk mengirim ulang dokumen-dokumen yang digunakan untuk melamar kerja sebagai tenaga kesehatan ke PT PHC. Nah, pada saat Susanto memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada pihak manajemen, disitulah kemudian pihak manajemen dari PT PHC menemukan adanya kejanggalan, adanya ketidaksesuaian dari dokumen-dokumen tersebut yang kemudian akhirnya membuat manajemen dari PT PHC mencoba mencari bukti dengan menghubungi nama yang tertera di dalam dokumen yang digunakan oleh Susanto, yaitu Dr. Anggi Yurikno, yang diketahui Anggi Yurikno ini menjadi seorang dokter di Bandung, Jawa Barat. Nah, dari pihak manajemen meminta klarifikasi apakah betul melamar kerja ke PT PHC, dan ternyata dari Anggi Yurikno sendiri menyampaikan tidak pernah melamar kerja sebagai dokter ataupun tenaga kesehatan ke PT PHC. Bahkan Anggi Yurikno sendiri juga bingung mengapa dokumen-dokumen yang dia miliki mulai dari kartu tanda penduduk, kemudian ijazah dokter, bahkan juga surat izin keterangan praktek ini bisa didapatkan oleh Susanto. Nah, dari situlah kemudian dari pihak manajemen melaporkan perbuatan Susanto. Dan dari apa yang disampaikan oleh pihak manajemen pada saat konferensi pers di rekan-rekan media beberapa waktu yang lalu, Rizka dan juga saudara, dari pihak manajemen mengungkapkan akibat dari tindakan dokter gadungan ini menimbulkan kerugian lebih dari 200 juta rupiah. Yang kemudian akhirnya membuat pihak manajemen melaporkan Susanto ke kepolisian. Kalau kita melihat bagaimana track record Susanto akhirnya bisa bekerja sebagai dokter ataupun tenaga kesehatan di salah satu klinik yang ada di Cepu, Jawa Tengah ini berawal tahun 2020, tepatnya pada bulan April, Rizka dan juga saudara, pada saat itu ada lowongan kerja sebagai tenaga kesehatan klinik. Nah, kemudian Susanto ini melamar kerja dengan memberikan dokumen-dokumen yang tadi saya sudah sebutkan, terdiri dari kartu tanda penduduk, kemudian juga ijazah kedokteran, surat izin praktek dokter yang ternyata dia curi dari Anggi Yurikno. Karena pada saat tahun 2020 tersebut masih dalam masa pandemi COVID-19, proses wawancara, proses seleksi dilakukan secara daring, secara online, yang kemudian akhirnya Susanto ini diterima sebagai dokter di salah satu klinik di Cepu, Jawa Tengah, dan mulai bertugas sekitar bulan Juni 2020. Nah, selama 2 tahun bertugas tersebut, Susanto menerima gaji sebesar 7,5 juta rupiah per bulan. Baru kemudian di tahun 2023 itulah aksi Susanto ini terbongkar oleh pihak manajemen. Seperti itu, Rizka. Karena ini berbahaya dan juga sudah lebih dari 1 kali, kasus ini juga sudah dilimpahkan ke pengadilan. Bagaimana berikutnya jaksa memastikan bahwa dakwaan juga tuntutan kepada Susanto ini maksimal? Ya, memang hingga saat ini baru pertama sidang digelar untuk kasus dokter gadungan di Pengadilan Negeri Surabaya, di mana sidang pertama ini sudah dilakukan sejak 3 hari yang lalu. Dan juga saudara, agendanya adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Rencananya sidang kedua akan dilakukan pada pekan depan. Untuk harinya sendiri kita masih mencoba untuk mengkonfirmasi dari pihak pengadilan sendiri, lebih tepatnya pada hari apa sidang kedua terkait kasus ini akan digelar. Agendanya yaitu pembacaan eksepsi yang pasti di sidang yang kedua itu, Rizka dan juga saudara, di mana nantinya dari kuasa hukum terdakwa yaitu Susanto akan membacakan sanggahan ataupun juga keberatan dari dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum di sidang sebelumnya. Rizka. Nanti akan ada sidang kedua kasus dokter gadungan lulusan SMA ini. Terima kasih Via Irmar langsung dari Surabaya, Jawa Timur.